Dusun Kasuran, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Ada plesetannya KKN Dusun Penari jadi KKN Dusun sendiri itu kan kalian tahu. Nah, itu tuh kayak apa sih yang mau jadi ini di dusun, apa sih potensinya? Kalau menurutku sih di sini pasti ada, di setiap dusun itu pasti ada potensi gitu loh. Setiap kali saya bercengkrama dengan kakak tingkat, mendengar soal KKN hanya ada dua cerita. Yang pertama, KKN itu katanya hidup bersosial penuh interaksi bersama masyarakat di lokasi KKN. Dan yang kedua adalah cerita-cerita soal asmara, cinta lokasi, ataupun putus dengan pacar yang ditinggal selama berkegiatan KKN. Nah, di 2020 ini KKN menjadi salah satu agenda yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19, di mana KKN dengan segala ceritanya harus dilakukan secara daring, termasuk KKN di UNY. Berbeda dengan cerita kakak tingkat, KKN UNY 2020 yang dilakukan secara daring ini katanya adalah kabur dan bingung. Sistemnya kayak pihak kampus, kitanya udah siap mau KKN, ternyata pihak kampusnya belum siap, kayak sistemnya buat upload lah, kayak gitulah. Terus tiba-tiba dilepas yang tanggal itu padahal belum semestinya. Terus juga dari surat keputusan dari kampus kan juga berulang kali kan turunnya. Awal-awal itu cuma pemberitahuan, terus setelah itu kita disuruh di domisili. Nah, dari pemahaman domisili pun kita masih bingung domisili dalam arti kayak gimana, satu kabupaten atau selingkup kecamatan atau hanya cuman satu dusun atau cuman antar dusun, kan kita masih bingung tuh. Nah, saya percaya selalu ada penjelasan panjang dari setiap cerita dari anggapan umum yang beredar. Selamat datang di KKN UNY, saya Nurul Fikri Arizal. Ini KKN UNY 2020, Dusun Kasuran. KKN kira-kira ngapain? Tahun 2020, saya rasa semua sepakat menjadi tahun yang berat akibat pandemi COVID-19, termasuk bagi UNY dan mahasiswanya sebagai penerima kebijakan yang dibuat di masa pandemi ini. Masih jelas dalam ingatan bagaimana banyak hal yang menjadi bahasan ramai di lingkungan kampus, mulai dari permintaan penurunan uang kuliah tunggal akibat pembelajaran daring, di mana mahasiswa sudah tidak memakai sarana prasarana kampus, juga perekonomian yang menurun di masa pandemi, hingga pelepasan mahasiswa untuk mengikuti KKN bulan Juni lalu. Sementara 6 hari setelah pelepasan KKN, tepatnya 3 Juli 2020, dalam aksi festival mahasiswa UNY, di mana salah satu poin yang menjadi tuntutannya adalah memberi kemudahan dan kejelasan sistem PK KKN di masa pandemi COVID-19. Oke kawan-kawan, jadi ceritanya tuh gini, itu kan kampus pendidikan ya.
pendidikan di Indonesia itu yang merumuskan itu Ki Hajar Dewantara. Nah kalau Ki Hajar Dewantara hari ini hidup, dia akan bilang gini ke Sutrisna, Rene tandane tuh, kok ini ngerti tujuan dasar pendidikan Indonesia apa ora? Sing kudune mencerdaskan, sing kudune humanis, demokratis, apa to gawe liberal, apa to gawe kapitalis, kan seperti itu. Jadi yang harusnya bilang begitu ke kita, ke Bapak Rektor adalah mahasiswa Indonesia. Dengan aksi tersebut, sedikit menjelaskan bagaimana kondisi yang dirasakan mahasiswa UNY, terlebih mahasiswa yang mengikuti KKN dengan sistem yang ada. Bagi saya, ini merupakan bukan hal biasa dan perlu menjadi perhatian bagi pihak terkait, terutama bagi pihak yang mengurusi sistem kuliah kerja nyata. Karena, baik secara langsung maupun tidak, kesiapan mahasiswa mengikuti KKN dan esensi KKN itu sendiri diantaranya tercipta dari sistem yang sudah dibangun dengan baik. Meski demikian, dengan semua kondisi yang ada, saya menemui beberapa kawan untuk mendengar cerita mereka soal KKN yang sudah berjalan. Kemarin tuh KKN, awal-awal KKN itu kayak gimana gitu. Kayak sistemnya kayak pihak kampus, kitanya udah siap mau KKN, ternyata pihak kampusnya belum siap, kayak sistemnya buat upload lah, kayak gitulah. Terus tiba-tiba dilepas yang tanggal itu padahal belum semestinya. Terus juga dari surat keputusan dari kampus kan juga berulang kali kan turunnya. Awal-awal itu cuma pemberitahuan, terus setelah itu kita disuruh di domisili. Nah, dari pemahaman domisili pun kita masih bingung domisili dalam arti kayak gimana, satu kabupaten atau selingkup kecamatan atau hanya cuman satu dusun atau cuman antar dusun, kan kita masih bingung tuh. Awalnya kita mau buat kelompok, tapi ternyata disuruh ada kabar simpang siur lagi tentang kayak misalkan nggak boleh berkelompok nih, harus individu. Terus habis itu kalau non-dik ya sama non-dik, terus bener. Pendidikan sama pendidikan. Tapi ternyata kita bisa barengan. Ya kalau dari aku sih awalnya aku juga nggak, waktu pelepasan belum dapat kelompok. Kalau proker sih ada, pasti ada. Terus setelah itu selang berapa hari gitu temanku ngontak minta Dewi ini ngontak Putri? Enggak, temanku satu jurusan. Dia ngontak ke aku mau gabung apa enggak, terus aku bilang ya udah gabung aja. Terus habis itu setelah hampir semingguan kita survei ke tempatnya di daerah Minggir juga. Nah di sana ketemu sama sekdesnya, udah ngomong-ngomong nih kayak hampir udah deal, tapi persyaratannya yang bikin kita kayak wah kok kayak dipersulit banget sih. Ya emang sih karena ini lagi di tengah pandemi kan. Jadi kayak bapaknya tuh bilang ini mbak kalau mau, kan kita berempat cewek semua, ini mbak kalau mau ada tambahan biaya lagi buat rapid test. Padahal maksudku kan KKN di situ kita nggak menetap ya. Kita kan pulang pergi, orang rumahnya juga deketan gitu loh. Ya itu. Terus akhirnya kita mikir-mikir cari tempat lain tapi belum nemu, dan akhirnya kita misah lagi. Sampai sekarang akhirnya aku ketemu si Dewi. Awalnya tuh emang aku juga udah ada kelompok nih. Awalnya kan aku ngikut yang SK kita cuma domisili, dan SK yang pendidikan harus sama pendidikan, non pendidikan sama non pendidikan kan. Nah aku milihnya teman-temanku yang sependidikan nih. Aku ngambil teman-teman kelas, ada 2 orang anak teman sekelas. Terus kita nyari di daerah Minggir desanya tuh. Nah udah bikin kelompok, udah 5 orang. Terus udah bikin beberapa program intinya. Terus aku juga udah cari 2 izin lokasi antara Kasuran sama Kuarasan. Nah udah dapet dua-duanya. Ternyata dari Unif memutuskan KKN di desa sendiri. Nah ya itu, terus akhirnya pisah.
aku gabung sama Putri, terus akhirnya aku nyari kamu, nawarin mau nggak, akhirnya that's Itu tuh tanggal berapa? Apanya? Kita pertama ketemu tuh, aku kesini tuh Awal Apa Juli ya? pokoknya. awal Juli, awal Juli Pokoknya ketemu. setelah pelepasan itu kayaknya kalau nggak salah Mm-mm. hampir berapa hari setelah pelepasan kita terus kita gabung. itu. Oh iya, kenapa kok kita KKN di desa sendiri? Padahal kan menurutku juga, menurut awal-awal teman-teman juga ada kayak jadi momok gitu loh. Ya, KKN di dusunnya sendiri, KKN kayak ada plesetannya KKN dusun penari jadi KKN dusun Di desa sendiri itu kan sendiri, kalian tahu. Nah, itu tuh kayak apa sih yang mau jadi ini di dusun? Apa sih potensinya? Kalau menurutku sih di sini pasti ada, di setiap dusun itu pasti ada potensi gitu loh. Cuma pinter-pinternya kita aja ngali dusunnya. Nah, secara administratif tuh Kasuran termasuk ke kecamatan mana? kalau kecamatannya sih Segan. Terus Desanya Margodadi dan kabupatennya Sleman. Dusun Kasuran, Kasuran, Desa Desa Margodadi, Margodadi. Kecamatan Seyegan. Seyegan, Kabupaten Sleman. Terus juga di sini kan kalau dusun Kasuran itu cuman dikenal dengan mitosnya. Mitos-mitos yang ada di Kasuran kayak yang nggak boleh, yang udah terkenal itu kayak nggak boleh tidur di kasur, terus ada sejarah-sejarah juga. Cuma kan orang-orang pada umumnya yang pada tahu beritanya itu Cuman sekedar mitos aja gitu loh. Padahal belum banyak orang tahu bahwa di sini ada peninggalan atau petilasan Banyak itu. juga. Jadi dari zaman Pangeran Diponegoro, terus Sunan Kalijaga ya. Iya, Nah itu udah ada kayak apa ya? peninggalannya lah. Dan selain itu juga, selain mitos juga kan di dusun Kasuran nih, di dusun ini dusun toleransi gitu kan. Oh iya, Yang aku 5 sempat agama. kemarin sempat searching Kasuran tuh desa yang Desa Pancasila. dusun yang dusun di dalamnya tuh Ada hampir lebih berapa beragama. 5. 5. Nah, itu juga bagus buat diulik Iya, kayaknya. toleransi beragamanya. Jadi ke depan diantaranya itu mungkinnya kita akan ngulik soal Iya. tadi Desa Kasuran yang mitosnya. mitosnya, kemudian bagaimana toleransi di sini bisa terjaga, mungkin seperti itu ya.